Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ondo dari Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Kania, selamat pagi Kevin. Ya, pagi Pak Ondo. Silakan Pak Ondo. Ya, pertama turut berduka cita atas berpulangnya Adinda Muhammad Fajri. Saya mau tanya nih Mbak Kania, mungkin tahu ya, apakah obesitas itu bisa karena genetik atau karena kelainan organ tubuh? Saya melihat di editorial mengatakan 1 dari 3 orang dewasa dan 1 dari 5 anak usia 5 sampai 12 tahun mengalami obesitas. Ini serius loh. Saya ingin tahu dari keluarga yang kekurangan atau dari keluarga yang mampu, atau di kota atau di desa. Bila data tersebut ada, baru kita bisa simpulkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hadir. Di daerah saya itu, Kelurahan Harapan Jaya, setiap minggu itu ada layanan kesehatan yang datang ke RW. Jadi sistem jemput bola. Mungkin ini bisa dijadikan pola di daerah lain. Jadi di sini sebenarnya Pemdanya yang hadir. Bila almarhum ada di kelurahan saya, pasti itu sudah lama terpantau. Yang menjadi perhatian saya untuk menghindari obesitas, BPOM itu harus hadir mencek bahan makanan yang overfat ya. Perbaiki sistem pelayanan di desa-desa terutama ya, supaya merata. Sosialisasikan pola makan yang baik di sekolah-sekolah. Kurangi gaya hidup makan yang instan. Juga kurangi main gadget. Main gadget itu mengurangi gerak badan dan membuat lupa makan dan lain-lain, kurang sehat. Tingkatkan ya sarana olahraga di setiap wilayah. Menurut saya pemerintah telah hadir sebenarnya, hanya belum merata di seluruh wilayah-wilayah atau pemda-pemda. Saran saya terakhir, hendaknya rakyat harus meningkatkan rasa peduli satu sama lain sehingga tidak terulang kejadian seperti almarhum Fajri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi. Kita beralih ke Mbak Kania, penelpon kita pada pagi hari ini memberikan poin-poin yang cukup menarik ya. Ternyata kemudian tidak hanya edukasi saja yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ada banyak hal-hal lain yang kemudian bisa dilakukan, antara lain kemudian memancing, merangsang orang-orang untuk kemudian bisa melakukan aktivitas lebih banyak. Kenyataannya memang pembangunan fasilitas olahraga kita belum rata. Mungkin di daerah belum banyak, lalu kemudian tempat bermain sangat terbatas, UKS di sekolah, pengawasan di sekolah mengenai makanan-makanan yang dijual itu di sekolah-sekolah juga belum maksimal begitu ya. Lalu juga ada hal yang salah, mungkin selama ini kita selalu merasa penyakit itu selalu bisa diobati dengan penyakit, tapi ternyata enggak. Harusnya kemudian kita melakukan pencegahan yang lebih banyak. Apa yang kita makan, konsumsi juga harus sama dengan yang keluar. Maksudnya kita harus lebih banyak beraktivitas kalau kita mau makan makanan yang banyak. Nah ini ada banyak hal kemudian mungkin sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana Mbak Kania? Iya, banyak sekali ya, dan semuanya poin-poin yang sangat menarik gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Egan tadi kan, pencegahan itu lebih baik gitu kan, ketika kemudian daripada pencegahan itu pastinya lebih baik gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal, karena kita sedang bicara obesitas gitu, itu lagi-lagi dikaitkan dengan gaya hidup, pola makan dan lain sebagainya. Dan ini adalah dibutuhkan di mana sosialisasi, dibutuhkan edukasi gitu. Tadi kan ada beberapa poin yang disampaikan, misalnya tidak hanya obesitas, sebenarnya ada misalnya masalah stunting dan lain sebagainya. Kalau kita bicara dari sisi layanan kesehatan begitu yang tadi disampaikan oleh Pak Ondo, betul begitu ya, memang harus didalami. Kalau kita bicara soal obesitas ini sebenarnya prevalensinya itu paling tinggi di mana gitu, apakah di kota, di daerah gitu, dan kita harus lihat demografinya juga seperti apa gitu ya. Dan bahwa yang dikatakan layanan kesehatan memang ada tapi belum merata begitu ya. Dan kalau kita bicara soal gaya hidup, lagi-lagi ke pola makan, ini kan soal edukasi gitu. Jadi memang pendekatannya itu adalah lintas sektor, tidak ada satu pihak pun, tapi memang harus ada yang memimpin. Masalahnya itu gitu, harus ada yang memberikan tahu, harus ada yang memberitahukan gitu ya. Artinya kalau kita bicara misalnya anak usia pendidikan gitu ya, anak usia yang sudah sekolah gitu maksudnya, mereka juga harus diajari melalui sekolah-sekolah soal pola makan yang sehat. Kalau misalnya orang tuanya itu tidak memegang peranan seperti itu gitu. Jadi memang ada ceruk-ceruk di mana kemudian bisa diintervensi begitu ya. Yang pasti soal misalnya aktivitas fisik dan lain sebagainya. Paling tidak kalau di sekolah itu kan mereka diajarkan untuk berolahraga, ada aktivitas fisiknya begitu yang dilakukan gitu. Bagaimana dengan di rumah? Nah itu kembali lagi kepada peran orang tua.